Menurut data yang dirilis pada tahun 2020 oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, gangguan kesehatan jiwa di Indonesia naik dalam 30 tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, banyak diisi oleh perempuan dan orang dewasa di usia produktif. Banyak ditemukan yang mengalami masalah psikologis adalah kelompok usia 17 hingga 29 tahun. Terdapat sekitar 64,8% mahasiswa mengalami masalah kecemasan dan 61,5% mengalami gejala depresi. Untuk itu, kami mengambil tema kampanye berakhlak untuk kesehatan mental di perguruan tinggi dengan rekan sejawat ASN. Kampanye ini merupakan panggilan untuk bertindak, bukan hanya bagi mahasiswa, tapi juga bagi kita para dosen agar lebih peka dan peduli terhadap kesehatan mental di lingkungan perguruan tinggi. Telah bergabung bersama saya 4 dosen ASN yang akan bersama saya melakukan kampanye berakhlak. Terlebih dahulu saya perkenalkan, ada Bapak Dwi Putra Wijaya, MSc dari Universitas Samratulangi. Yang kedua, Bapak Muhammad Rizal, Eskom MT dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang ketiga, Bapak M. Ulia Syafar, SArs MArs dari Institut Teknologi BJ Habibie. Dan yang keempat ada Ibu Asriani Abdullah, SSI M Biomed dari Universitas Hairun. Dan saya sendiri Insinyur Sri Herawati Nur, Eskom Mkom dari Universitas Tadulako. Selanjutnya mari kita dengarkan pernyataan ataupun kampanye berakhlak, bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diterapkan oleh dosen dan mahasiswa untuk menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan mental. Pendapat saya tentang dua core value dari berakhlak ini, saya ambil contoh saja untuk yang berorientasi pelayanan akuntabel ya. Dari case tadi tentang kesehatan mental mahasiswa yang semakin buruk, diakibatkan kecemasan, depresi, di kalangan mahasiswa itu sendiri, saya rasa ada peran dari dosennya. Selain memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan, seorang dosen juga memberikan ilmu, beretika dan bersosialisasi yang baik kepada mahasiswa. Jangan sampai kita melakukan hal negatif sebagai seorang dosen seperti menyalahgunakan wewenang kita untuk mendekatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu akan semakin stres ke depannya. Itu yang saya harapkan sih dari teman-teman ASN semuanya, sebagai seorang profesi dosen, agar lebih itulah dekat dan mempunyai batasan-batasan tertentu sebagai profesional seorang dosen. Mental sehat, kinerja hebat. Saya sampaikan terkait penerapan nilai kompeten dan harmonis pada dosen adalah yang pertama, dosen diharapkan memiliki kompetensi untuk membantu mahasiswa untuk mengatasi tekanan. Jadi dosen juga perlu menjadi figur yang mendukung mahasiswa dalam menghadapi masalah pribadi, dapat mengedepankan nilai kompeten dan harmonis sehingga dosen bisa menjadi mentor atau bahkan menjadi teman bicara bagi mahasiswanya. Mental sehat, loyalitas tumbuh. Kalau kita mau bahas tentang kesehatan mental mahasiswa, itu memang dua hal juga yang tidak kalah pentingnya, yaitu kita bersikap loyal dan adaptif. Nah, tentang loyal, menurut saya, loyal itu artinya kita tidak cuma mengajar, walaupun pada umumnya dosen itu ya tugasnya mengajar selain dari tridharma ya, dua dharma yang sebelumnya. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan komunikasi dengan mahasiswa, kita sebaiknya dan seharusnya sebagai bukan hanya dosen ya, tetapi kita membina mereka, anak didik kita, itu mendukung mahasiswa ya. Jadi mungkin menurut saya loyal dan adaptif itu kita bisa bikin di kampus jadi tempat yang lebih nyaman dan mendukung, terutama buat secara khusus sesuai dengan case kita itu kesehatan mental mahasiswa. Jadi kuatkan mental, ciptakan harmoni. Jadi kesehatan mental ini dapat dihindarkan atau diatasi dengan cara membuat sebuah kelompok, memberikan tugas kelompok kepada anak-anak agar terhindar dari terganggunya kesehatan mental. Kenapa? Dengan tugas kelompok, mereka akan pekerjaan mereka akan semakin mudah dan selain itu dapat meningkatkan jiwa sosial mereka yang dapat meningkatkan hormon bahagia. Mental sehat, kolaborasi optimal. One NI, bigger, smarter, and better.